bankir elit ini adalah pucuk rantai makanan, predator yang paling top. Di mata para elit bankir, perang adalah uang, krisis adalah uang. Tujuan mereka adalah menguasai dunia dengan menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia. Pada episode ini, kami laporkan hasil investigasi jurnalistik tentang utang luar negeri dari tahun 1945 sampai tahun 2021. Kenapa kita harus selalu tambah utang tiap tahun? Apakah betul kalau nyetak uang sendiri inflasi, kalau utang luar negeri tidak inflasi? Apa solusi penyelesaian utang luar negeri ini menurut teknokrat keuangan Bapak, Menteri terbaik dunia? Dan bagaimana solusi penyelesaian utang secara tuntas berdasarkan hasil investigasi jurnalistik kami? Pertama, kami jelaskan bahwa yang dimaksud utang luar negeri di sini adalah utang pemerintah dan swasta, termasuk BUMN. Karena BUMN nggak mungkin bisa utang luar negeri kalau nggak ada persetujuan pemegang saham, yaitu Menteri Pengadaan. Salah, Menteri BUMN. Habis yang lebih banyak diberitakan ngurus vaksinnya sih. Kita jadi lupa kalau Pak Erik juga ngurus BUMN. Padahal pengadaan vaksin nggak perlu menteri yang warawiri nemuin penjual. Masa menteri ngadep ke vendor? Mestinya pemasok yang ngadep menteri. Dan soal pengadaan ini mestinya nggak perlu menteri. Asdep juga cukup. Ini soal kesehatan, politik, atau dagang. Hanya para elit dan Tuhan yang tahu. Kembali pada utang luar negeri. Ini adalah statistik perkembangan utang luar negeri Indonesia sesuai masa jabatan Presiden. Sumbernya data resmi Sulni, statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan oleh BI, serta data-data publik lainnya. Kita lihat fakta dan data. Yang dulu sering digembar-gemborkan sebagai presiden pengutang terbesar adalah zaman Orde Baru. Pak Harto selama 32 tahun menjabat nambah utang 145 miliar dolar. Rakyat kecil nggak ngerti duit 145 miliar dolar. Kita rupiahkan dengan asumsi kurs hari ini 14.200. Kira-kira tambah utangnya 2.055 triliun selama 32 tahun. Kalau kita bagi, rata-rata tambah utang sekitar 64 triliun per tahun selama 32 tahun. Pak Harto ini bukan ekonom. Kebijakan ekonominya didesain oleh para teknokrat yang waktu itu dikenal dengan istilah mafia Berkeley. Teknokrat globalis inilah yang bikin ekonomi kita hancur. Dan teknokrat nekolim ini ada di setiap kabinet presiden yang manapun. Posisinya beda-beda. Zaman Pak Harto dulu, teknokrat nekolim dominan di Bappenas. Profesor Wijoyo Nitisastro yang dijuluki sebagai tokoh sentral mafia Berkeley. Setelah itu, sesuai fakta dan data, presiden pengutang terbesar adalah Pak SBY. Selama 10 tahun, nambah utang 150 miliar dolar. Lebih banyak dari utang Pak Harto selama 32 tahun. Kalau dikurskan, tambah utangnya sekitar 2.130 triliun rupiah. Dibagi 10 tahun masa jabatan, nambah utang kira-kira 213 triliun per tahun. Jadi, kalau dilihat rata-rata per tahun, tambah utangnya 3 kali lipat lebih banyak dari Orde Baru. Pak SBY juga bukan ekonom. Teknokratnya siapa? Apakah ada kaitannya dengan Wapres yang mantan Gubernur BI? Saya no comment, silakan para pemirsa simpulkan sendiri. Terakhir, di era Pak Jokowi, selama menjabat dari Oktober 2014 sampai waktu video ini dibuat, bulan Maret 2021, tambah utangnya 126 miliar dolar atau sekitar 1.789 triliun rupiah. Dibagi 6,5 tahun, tiap tahun nambah utang sekitar 275 triliun, 4 kali lebih banyak dari zaman Orde Baru. Teknokratnya siapa? Kalau zaman Orba dulu, Pak Rizal Ramli bilang biang keladinya adalah mafia Berkeley. Zaman Pak Jokowi sekarang, Pak Rizal Ramli bilang SPG Bank Dunia. Bukan kata saya loh Pak, ini kata Pak Rizal Ramli, kan bekas menteri Bapak juga. Sekarang kita lihat lagi fakta dan data. Berapa jumlah utang luar negeri Indonesia? Berdasarkan data Sulni, statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan oleh BI per Maret 2021,
Data terakhir bulan November 2020, jumlah utang luar negeri kita 416,5 miliar dolar. Dengan kurs 14.200, sekitar 5.915 triliun rupiah. Itu per November 2020. Tiap bulan naik. Kita bulatkan saja 6.000 triliun. Apa arti utang 6.000 triliun itu? Kita lihat lagi fakta dan data. Berdasarkan laporan tahunan BI, per Desember 2020, jumlah uang resmi yang diedarkan oleh BI 899 triliun. Jumlah utang luar negeri kita 6.000 triliun. Artinya apa? Artinya, kalau semua uang resmi yang diterbitkan oleh BI itu digunakan buat bayar utang, sampai nggak ada 1 rupiah pun uang yang dipegang oleh rakyat Indonesia, itu pun cuma bisa bayar 15% dari total utang. Duit sudah habis ludes, tetap utang 85%. Bayarnya pakai apa? Dan jumlah utang ini akan terus bertambah setiap tahun. Ini adalah utang yang memiskinkan rakyat, karena tiap tahun rakyat dibebani pajak tinggi buat bayar bunga utang pada para bankir asing yang kaya raya. Kezoliman sistem global ini masih aja dibenarkan dengan 1001 alasan. Misalnya, Menteri Sri Mulyani menjamin bahwa utang 6.000 triliun itu masih aman. Coba kita telah aman menurut siapa? Tahun 2021 ini, APBN merencanakan bayar bunga utang 373 triliun rupiah. Itu kira-kira 2 kali ekuitas Bank Mandiri. Jadi sama juga kita bayar bunga utang sebesar 2 kali ekuitas Bank Mandiri buat para bankir asing yang kaya raya tiap tahun. Mohon agar Pak Presiden renungkan dengan hati nurani, ini pemborosan uang negara atau tidak? Bayar bunga utang 373 triliun rupiah tiap tahun ini dibagi 277 juta penduduk, artinya satu keluarga rakyat miskin yang berisi 5 orang harus bayar bunga utang 6,7 juta rupiah per tahun buat para bankir asing yang kaya raya. Padahal rakyat miskin itu bayar kartu kredit 6 juta aja macet, nggak sanggup bayar. Ini harus bayar tiap tahun lewat pajak tinggi. Dan jangan lupa, 373 triliun rupiah itu baru bunga utangnya, belum pokok utangnya. Apakah Bu Menkeu masih tega bila bayar bunga utang 373 triliun rupiah tiap tahun ini aman dan tidak menusuk rasa keadilan? Tentang utang 6.000 triliun ini, alasan dan pembenaran lainnya dikatakan oleh akademisi Pro Nekolim. Oh, kita sudah utang sejak zaman Soekarno, bukan salah kita. Bu Menkeu juga mengatakan ini gegara utang penjajahan Belanda yang harus ditanggung Indonesia. Mari kita investigasi fakta dan data. Berapa sebenarnya utang zaman Soekarno dan berapa utang penjajahan yang dijadikan alasan oleh Bu Menkeu? Proklamasi. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah kemerdekaan de facto. Secara de jure, sebuah negara baru dinyatakan berdaulat jika ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini sulit diperoleh Indonesia, sebab kemerdekaan Indonesia bukan pemberian dari penjajahnya seperti negara-negara lain di Asia dan Afrika. Setelah Jepang takluk pada Sekutu tahun 1945, Belanda justru ingin kembali menjajah Indonesia. Negara-negara lain yang tergabung di PBB nggak ada yang mau memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia dan bersikap menunggu hasil perundingan Indonesia-Belanda yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Akhirnya, kesepakatan terjadi tahun 1949. Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan syarat antara lain Indonesia menanggung utang warisan Belanda. Inilah yang dimaksud Menteri Sri Mulyani sebagai warisan utang penjajahan yang menurut Bu Menteri memporak-porandakan ekonomi Indonesia sampai sekarang. Betulkah separah itu? Ini fakta atau alasan pembenaran utang? Berapa sebenarnya utang warisan penjajahan itu? Kita akan bahas setelah ini. Penjajahan zaman dulu sebelum tahun 1945, slogannya adalah Gospel, Gold, and Glory. Gospel, pura-pura menyebarkan kitab suci. Gold, padahal menjarah emas, sumber daya alam. Glory, kejayaan dengan tentara.
Setelah menjarah sumber daya alam di negara-negara jajahan, dijual di Eropa, duitnya taruh di mana? Di bank. Buat penjajah negara lain butuh modal besar, duitnya dari mana? Utang bank. Dan yang namanya bank sentral di negara-negara maju, negara-negara penjajah, dari dulu memang swasta. Kita taunya penjajah Belanda, penjajah Jepang itu sangat mengerikan. Padahal begitu balik ke negaranya, mereka terjerat utang pada para bankir swasta. Para bankir elit ini adalah pucuk rantai makanan, predator yang paling top. Di mata para elit bankir, perang adalah uang, krisis adalah uang. Kalau menciptakan krisis untuk menggolkan agenda. Negara-negara penjajah dari dulu hampir bangkrut utang pada para bankir swasta. Dengan jeratan utang itu, para bankir bisa mengontrol negara-negara penjajah. Para elit globalis atau internasionalis ini nggak punya nasionalisme. Mereka bukan Amerika, bukan Inggris, bukan Cina, bukan Rusia. Tujuan mereka adalah menguasai dunia dengan menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, para elit bankir ini merubah strategi. Menguasai dunia nggak perlu lagi lewat perang, tapi lewat ekonomi. Maka slogan Gospel, Gold and Glory-nya dirubah. Gospelnya bukan lagi kitab suci, tapi hak asasi manusia, demokrasi, pasar bebas, globalisasi, independensi bank sentral. Itulah kitab suci baru. Goldnya bukan lagi emas atau sumber daya alam, tapi moneter, jantung perekonomian sebuah negara. Kalau jantungnya sudah dikuasai, maka negara tersebut pasti tunduk, siapapun pemerintahnya. Glory-nya nggak perlu pakai tentara, tapi lewat organisasi super seperti PBB, IMF, World Bank, beserta underbow-underbow-nya, WHO, UNICEF, UNESCO, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sejak tahun 1945, begitu banyak negara-negara dimerdekakan oleh penjajahnya. Apakah para penjajah itu yang biasanya menjarah, membunuh, memperkosa bangsa-bangsa jajahan, tiba-tiba insaf dan jadi malaikat untuk mensejahterakan rakyat dunia? Mereka adalah SDSB, setan dalam sebutan baru. Pelajaran di sekolah mengatakan bahwa mereka adalah organisasi internasional yang paling luhur, the Holy of Holies, yang suci dari yang suci, juru selamat umat manusia dari berbagai krisis. Padahal sebenarnya juru selamat palsu, Al-Masih Ad-Dajjal, the Antichrist. Presiden kita, Soekarno, paham betul perubahan strategi penjajahan ini. Bung Karno menyebutnya dengan istilah neokolonialisme dan imperialisme, nekolim. I hate imperialism. I detest colonialism. Penjajahan gaya baru. Penjajahnya bukan negara, tapi swasta, globalis. Ini adalah bahaya laten yang lebih mengerikan. Kalau penjajahan gaya lama, musuhnya kelihatan, pakai tentara, pakai seragam. Penjajahan gaya baru ini, musuhnya nggak kelihatan. Mereka menyusup ke dalam pemerintahan lewat para agen lokal. Mereka mengajarkan teori-teori ekonomi di sekolah untuk mendukung agenda mereka. Maka dibikinlah teori-teori ekonomi modern bahwa solusi pembangunan adalah ngutang. Semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka.